Mereka membuat tantangan. Kalau Yuli bisa membuktikan bahwa si aduh. Salam adik abang. Shalom abang awal. Yuli nggak perlu 1 M. Salah ketik saya dulu. Seharusnya Serabi dewa bulan, salah ketik. Gini loh bang, nggak usah deh petentang 1 M gitu loh. Mending pakai cumbangin gereja mangkraknya aja gitu loh. Aku dari tadi memperhatikan emang orang ini memang apa ya? Jujur aja ya teman-teman ya, yang ada di roomnya Bang Ibnu Kulum. Sorry to say kalau seandainya Yuli ini Bang Serabi boleh Babe di mute sebentar Babe 2 menit aja Babe gue ya. Udah. Jadi teman-teman, kalau seandainya kalian nanya Yuli kenapa Yuli tidak merespon, Yuli takut ya Pak? Tidak teman-teman, saya memilih untuk diam. Ingat ya, di balik diamnya saya bukan berarti saya tidak melihat apa yang terjadi selama ini. Ya, saya percayakan semuanya sama Kak Reda. Saya percayakan sama orang-orang tua kita, ya, yang memang sampai detik ini masih speak up. Mereka mau kasih tantangan 1 M atau apa, daripada 1 M kamu hanya untuk mencari hal-hal yang tidak berfungsi, mendingan kamu sumbangkan saja untuk gereja GKI Ebenezer. Itu yang pertama. Ya. Hidup damai-damai aja, nggak usah bicara kasih menegur. Saya juga sangat kecewa dengan tingkah laku Opung ini ya, yang sok-sokan menjadi pendamai. Ketika Opung di sana, kalau memang pendamai, tolong diluruskan, benar nggak Bom ini seorang pendeta? Selesai. Betul. Kok malah menyalahkan orang-orangnya Kak Reda dan kawan-kawan? Baru tanya apakah betul dia menggalang dana untuk anak Batak dan tidak permisi, kan gitu. Teman-teman, ingat ya, di balik diamnya saya, kita tunggu bulan depan, ya. Kita tunggu bulan depan. Sip. Ini semua akan dijawab, ya. Jadi nggak usah menuduh saya mau tantangan 1 M atau apa. Jangankan 1 M ya. Kalian itu cara-cara kalian buat dapat dana itu saya tahu. Jadi nggak usah bohong. Hal-hal seperti itu kan supaya kalian dapat bantuan dana dari orang-orang yang mau merespon. Ya kan? Saya nggak mau muluk-muluk deh. Nggak mau muluk-muluk. Saya nggak mau ikut campur lagi. Biarkan saya percaya Bang Ibnu Kulum, Babe, sama siapapun orang-orang tua yang saya tuakan, kecuali Opung ya. Saya percaya Opung. Tapi ternyata Opung orangnya on off. Oke, nggak apa-apa Opung. Mulut Opung juga manis di depan Yuli. Ternyata Opung di belakang berbeda lagi. Nggak masalah. Opung jangan pernah paksa saya untuk berbicara sama orang yang sudah memfitnah Yuli lebih dulu. Kalau Opung tidak tahu masalah, jangan Opung ikut-ikut. Saya sudah berapa hari ini memilih diam, bukan berarti saya tidak memantau Opung ya. Apa yang sudah Opung lakukan itu hal yang sangat mengecewakan buat saya. Beberapa bulan Opung di Komal itu memuji saya. Sekarang Opung di sana sok-sok mau mendamaikan saya. Tidak ada kata perdamaian kalau tidak ada kerendahan hati dan tidak ada kejujuran. Saya siap berkata jujur kalau ada kerendahan hati dari seorang Bom. Setuju pakai banget Yul. Mengecewakan kau saja Yul. Jangan pernah mengecewakan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Saya jangan bilang saya bawa Tuhan Yesus. Jangan pernah mengecewakan Tuhan Yesus. Kita Satu jadi lagi orang kan gini, percaya Yul. itu yang dipegang omongannya. Omongannya yang dipegang teman-teman. Satu lagi kan gini, kita sudah kasihkan diri kita untuk setiap persoalan yang kita hadapi, kan kita bicarakan di roomnya ketua, kan begitu ya. Iya. Jadi pembuktian apapun itu ya kita di roomnya ketua. Karena apa? Selama ini kita memang sudah terorganisir ya. Jujur kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri kayak Yuli kemarin misalnya ke Manokwari, itu nggak bisa sendiri-sendiri. Itu harus ada dukungan dari teman-teman semua, kan gitu. Nah begini Iya. Opung, jadi kemarin juga ada orang-orang yang sok-sokan mau nyumbang 500 juta. Buktikan saja 500 juta itu ya. Nggak usah banyak bacot kalau masih jual Alkitab sama murtadin. Ya. Saya nggak pernah menyenggol Anda. Dari dulu Anda sudah menyenggol saya ya. Yang katanya murtadin atau apa, saya nggak peduli kamu murtadin atau apa. Tetapi saya nggak pernah mengganggu pelayanan Anda ya. Saya nggak pernah mau tahu Anda itu siapa. Anda bilang saya begini-begini, saya tidak mau tahu tentang Anda.
Tuhan Yesus itu baik. Kalian aja orang-orang yang membuat Tuhan Yesus itu kecewa. Berbohong demi kepentingan ini, berbohong demi itu. Saya bisa pastikan teman-teman, kalau memang saya maklar seorang murtadin, nggak ada murtadin-murtadin yang sudah saya dampingin itu tiba-tiba pindah agama lagi ke sebelah. Saya bisa pastikan, saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Menjadi pelayan Tuhan, menjadi orang yang mendampingi murtadin, dampingi saja, nggak usah ngumpulin dana sampai 70 juta, habis itu liburan ke Bali dan lain-lain. Nggak usah. Ya, saya nggak pernah mau ngurus orang lain. Saya nggak pernah peduli pelayanannya orang lain. Kamu pelayanan di mana tuh sama siapa, bawa tim-tim, kan saya nggak peduli. Karena saya nggak mau diganggu. Tapi kamu ganggu-ganggu terus saya. Kamu saja pelayanannya apa saya nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan ganggu saya gitu loh. Silakan Opung. Bang, lanjut bang. Ya, silakan. Salam buat Kak Francisca ya. Selamat bergabung. Salam buat Pak KC. Apa kabar Pak KC? Salam. Baik. Shalom. Puji Tuhan baik, Babe ya. Iya. Gimana sekarang pelayanannya, Be? Ya lancar terus, nanti sore aja saya mau pelayanan ke kolong-kolong jembatan. Iya. Puji Tuhan. Semoga Tuhan cukupkan semua keperluan Babe. Amin. Baik dalam pelayanan, baik dalam kebutuhan sehari-hari Babe ya. Amin. Ya. Jadi, mantap Yuli. Nggak apa-apa. Jadi orang berbicara Yuli tidak baik atau apapun itu teman-teman, saya tetap menjalankan pelayanan saya. Ya, saya orang nggak suka sama saya nggak peduli. Saya tetap jalan. Kalian support saya atau tidak, saya tetap jalan. Puji Tuhan, satu jiwa sudah terima Tuhan Yesus kemarin tanpa ada paksaan, tanpa ngomong yang aneh-aneh, nggak ada. Haleluya. Ya. Masa satu Kita jiwa terima berbuah Tuhan ya, Yesus, Yuli. kalau nonton Berbuah. kalian kan kecewa teman-teman. Babe turun ya? Oke. Ya silakan Pak KC. Ini gini loh Pak KC ya. Ini bukan room debat, bukan room apologet. Ini room yang mengingatkan kembali orang-orang yang memilih menaruhkan kehidupan mereka itu di pelayanan-pelayanan, baik itu penginjilan, baik apologet dan apa sebagai macam. Cuman ya jangan bilang menipu itu tidak salah gitu. Ya menurut Pak KC gimana kira-kira? Tapi kalau nggak kuat ngomong ini nggak usah Pak KC ya. Nggak dipaksa kok, nggak Belum, dipaksa. ini Yuli terakhir sebelum turun ya. Teman-teman, kalau seandainya memang teman-teman sudah melihat saya tidak lagi ikut dalam apa yang dibahas oleh Kak Reda dan lain-lain, kalian jangan berpikir yang negatif. Saya tetap support penuh mereka. Betul. Apapun tantangan uang 1M, mau 3 ember, 10 ember, saya cuma mau sampaikan. Jangan buang-buang dana itu hanya untuk mencari bukti yang tidak jelas. Gunakan saja dana itu untuk membangun gereja apapun yang sedang kalian bangun. Sangat disayangkan uang yang kalian buang. Pelayanan Tuhan Yesus itu kita harus lihat teman-teman. Melayani Tuhan itu senangkan hati Tuhan, jangan senangkan netizen kalian. Ya. Hidup kita terus berjalan, tidak usah cari validasi apapun, percayalah. Kalau memang kamu dipakai Tuhan, apapun perjalanan lika-liku kehidupan kalian akan pasti dipakai Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan sama teman-teman. Yang pastinya kejujuran kunci utama, teman-teman. Kejujuran kunci utama. Jangan pernah bohong sama Tuhan Yesus. Jadi gini Silakan. Yuli, mengingat pengalaman-pengalaman yang udah biasanya yang orang agak nantang-nantang gitu, kayaknya ada apa-apanya di belakang gitu. Menurut Yuli gimana? Yuli sih mendoakan ya, Bang Ibnum. Yuli itu sekarang lagi tetap mendoakan dia agar tetap berhikmat gitu loh. Jadi jangan sampai, ingat teman-teman ya, kita ini sebagai orang Kristen itu adalah batu penjuru.
Jadi apapun yang keluar dari mulut kalian, jangan sampai itu menjadi batu sandungan buat teman-teman. Saya mau sampaikan itu, ya. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kalian itu menjadi batu sandungan. Ingat, kita ini adalah Jadi batu jerat penjuru, sendiri ya, teman-teman. jadi jerat sendiri. Bisa juga jadi jerat Yes. sendiri kok. Yes, Opung. Iya, Opung. Oke, Bang Ibnu, Kak Francisca, semuanya tetap dilanjutkan, misi tetap harus jalan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu yang ada di rumah ini. Siap. God bless you all. Siap. Tuhan Bye-bye. Yesus juga memberkati Yuli dalam pelayanannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Tetap semangat Makasih, Bang. melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi apa yang mau disampaikan kira-kira Pak KC? Karena gini, selama ini kan kita menganggap ya Kristen itu yang paling benar kan gitu. Tapi kita juga harus care ya, harus memperhatikan bahwa sekarang itu di kekristenan itu sedang tidak baik-baik saja gitu Pak KC. Baik. Ada Salam. Udah. ya salam. Salam buat Francisca juga salam. Semuanya Pak Ibnu salam. Begini Pak, saya kadang-kadang aneh. Ada dari dalam Kristen sendiri yang berusaha untuk mengeluarkan orang yang percaya, terutama para murtadin yang masih baru, ingin dibalikin lagi ke agamanya. Banyak yang seperti itu. Oh ya, ada seperti itu ya? Saya survei di Komal-Komal itu, saya masuk ke room, ternyata banyak yang dikatakan istilahnya musuh dalam selimut, seperti Yudas adalah mengmusuhi Yesus, seperti itu. Ya. Jadi kebenaran yang dari Tuhan Yesus itu banyakkan ditolak. Ya. Saya sedih benar lihat seperti itu. Saya berusaha keras untuk memperkuat orang-orang yang mulai imannya luak leok, goncang. Baik itu goncang karena ekonomi, karena rumah tangga. Saya berusaha untuk menguatkan mereka kembali, tapi serangannya ternyata dari Kristen juga, begitu. Waduh. Karena Berarti mereka pikir saya ini muncul di Komal atau pelayanan mencari donatur. Enggak, saya mah enggak ngubung-ngubungin orang kaya. Saya karena punya donatur sendiri, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Dan saya nggak ngemis-ngemis, minta-minta deketin orang kaya, dideketin orang miskin, kagak. Justru saya yang paling banyak dideketin orang miskin supaya mengenal Yesus. Ya. Saya melayani itu kepada orang-orang yang tidak memberikan PK ke saya, karena saya sudah percaya Tuhan Yesus yang memberikan PK ke saya. Saya selalu memberikan yang terbaik bagi orang yang saya layani. Baik makanan, baik kebutuhan, selagi ada di rekening saya ambil buat bantu mereka. Jadi disitulah saya memuliakan Tuhan Yesus, bukan mendukakan Tuhan Yesus dengan berdebat putar-putar tentang sinode, tentang paham gereja. Saya melangkul semuanya. Tapi tadi ada juga saya masuk ke Komal Penginjil ya. Saya dianggap wanes, bidat, harus tegas katanya. Iya harus tegas.
kalau saya tidak mau mengikuti yang tidak tertulis di dalam Alkitab, dan walaupun ada tertulis siapa yang berbicara, saya nggak mau ikut. Karena sumber saya hanya Tuhan Yesus dan yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Itu ada di Alkitab ya. Iya, kalau yang tidak ada di Alkitab hanya pendapat gereja, saya dikesampingkan, dinomor dua kan. Saya utamakan Betul. yang Betul. ada difirmankan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Suka atau tidak suka orang lain, saya tidak peduli. Yang penting saya menyenangkan hati Kristus, bukan memenangkan gereja dunia. Masalah nanti Tuhan tempatkan dia di gereja mana itu hak Tuhan, Pak Kace ya. Betul. Kalau bagi saya di gereja mana banyak tuh di Jawa Tengah, kemarin juga dikumpulin tuh di Bekasi, yang anak rohani saya pada datang. Mereka nggak perlu saya ngomong, mereka sendiri yang bersaksi bahwa ini saya dulu dimenangkan Pak Kace, saya ini dulu dimenangkan Pak Kace. Terus nyambung semuanya. Itu dikumpulkan di Geraha di Bekasi. Mereka yang bercerita. Gitu. Dan mereka bergereja masing-masing dimanapun, nggak harus di gereja saya. Makanya gereja saya itu tudungnya langit, hamparannya bumi tanpa dinding. Karena saya menabur, membuat gereja yang disukai Tuhan Yesus. Setiap orang menjadi tubuh menjadi bait Allah, yaitu gerejanya Allah. Betul. Itu prinsip saya. Berusaha. Karena kitalah bait Allah ya, bait Allah. Kitalah bait Allah yang sesungguhnya. Itu dia. Itu saya berprinsip ke situ. Kita adalah bait Allah yang sesungguhnya. Yesus adalah bait Roh Kudus. Makanya Yesus dan Bapa adalah satu. Itu Yohanes 10:30. Dan Yesus sudah mengakui bahwa Yesus adalah Sang Bapa itu. Karena di Yohanes 14 ayat 9, ketika bercakap-cakap dengan dengan Filipus, tidak tahukah kamu, Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama kamu, tapi kamu tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, melihat Dia yang mengutus aku. Seperti itu. Ya. Artinya, Jadi ya silakan. Artinya Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, tadi saya sampaikan itu, ternyata banyak yang tidak mau terima. Oh, berarti baca Alkitab belum tuntas. Dia berani berteori, berdebat dalam teori, tapi di lapangan tidak bisa dibuktikan. Kalau saya di lapangan sudah berjalan, berteori pun saya berjalan. Sebelum di lapangan saya berteori dulu. Maka itulah saya tidak mau berdebat tentang firman Tuhan, karena malu didengar orang. Betul. Jadi maksudnya gini Pak Kaci, marilah kita mengerjakan bagian kita yang diperintahkan Tuhan sama kita. Betul. Kalau kita pelayanan, marilah kita melayani. Kalau kita pengajar, marilah kita mengajarkan begitu. Iya. Artinya tidak mungkin semua pekerjaan itu ditumpukan kepada seseorang kan gitu. Iya. Tuhan pasti
sudah pilih Pak KC untuk pelayanan di luar, itu sudah puji Tuhan, membawa jiwa. Dan artinya untuk pengajaran ya kita kembalikanlah ke gereja masing-masing. Nggak usahlah diperdebatkan di TikTok ini kan begitu. Betul. Ya. Makanya saya lebih baik turun daripada perdebatan. Biarin disebut kabur juga bodoh amat. Yang penting saya nggak mau berdebat seperti itu. Karena saya diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk rendah hati dan lemah lembut. Ya, sebentar Pak KC. Jadi dari cerita Pak KC tadi, saya ini bukan tuduhan Pak KC ya. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa dengan pelayanan Pak KC, dengan pergerakan Pak KC itu ada seolah-olah orang yang terganggu ya, karena betul. Mungkin nanti para donatur, para spender itu beralih gitu ya ke Pak KC ya. Kayaknya seperti itu. Saya nggak butuh ya, Padahal di pemikiran Pak KC nggak ada seperti itu kan? Kalau orang mau tabur berkat, puji Tuhan kan gitu. Iya, makanya saya diundang, Pak ini lumayan katanya PK. Jangankan lumayan, nggak ada pun PK saya jalan, gitu. Oke, sebentar Pak KC, ini ada tamu, saya sapa dulu ya. Boleh. Selamat siang, Pok Nile. Apa kabar? Ya, shalom. Begitu. Shalom, Baik, selamat siang. Apa kabar, Pok Nile? Sehat baik. Salam, Pok Nile. Ya, shalom. Ini orang Jadi Betawi. gini teman-teman ya, baik yang di atas maupun di bawah. Mungkin selama ini kan teman-teman mengenal Ibnu Kulum itu kan pernah di di apologet, di diskusi antar iman. Tapi kali ini kenapa berbeda kan begitu? Maksud saya begini loh, saya melihat bahwa teman-teman yang cari jiwa itu sudah banyak. Ada Pak KC, ada RK, ada Joseph, ada Edis dan sebagainya. Tapi sedikit yang melihat bahwa saat ini keadaan kekristenan itu sedang tidak baik-baik saja di dalamnya gitu. Banyak orang yang memanfaatkan jabatan gereja lah, nama-nama gereja untuk dalam tanda kutip untuk kepentingan sendiri gitu, sehingga banyak orang-orang yang melihat bahwa kekristenan ini tidak beda dengan agama-agama lain gitu. Ya, jadi istilah saya terpanggil untuk ya marilah, saya tidak melarang kalian untuk memberitakan Injil, berdiskusi, berdebat, berapologet, atau mungkin yang sudah mampu mengajar dan berhak mengajar. Suaranya kecil. Tapi kecil ya suaranya ya. Nah, udah normal. Sama. Ya. Tapi janganlah mengaku-ngaku menjual nama jabatan gereja itu untuk memperlancar aksi dalam tanda kutip tipu-tipu kalian gitulah. Ngaku aja saya ini hanya jemaat biasa yang mungkin dipakai Tuhan untuk melayani, cukup gitu aja. Orang akan mendukung kalau memang kita itu berkualitas, berbuah gitu ya. Tidak harus ngaku-ngaku saya ini sianu, saya ini begini, saya yang paling hebat atau apa segala macam. Tapi nyatanya orang tahu bahwa kita itu tidak benar gitu. Salam bos, aku rum disapa yo si sentimen. Oh iya, minta maaf Kang Dharma. Selamat siang, piye kabare? Bagus ini Pak KC ki konco lawas oke. Sejak dia talian sama Bu. Kasihan kan sapa-sapa udah nunggu, udah pegel. Iya. Temen lama host beliaunya. Jadi begini, dari narasi Pak KC beliau itu prihatin. Cuman Pak KC itu
masih halus. Lah nek cah bocil-bocil itu ketemu saya kan ya nggak mau toh, Hos. Sebab tak duduk ke, Hos. Duduk. Tak linggihke bareng, tak tanya, Tri Teos, Tri Tunggal, Banes, ya kan? Terus itu tak tanya semua itu. Apakah kamu itu ya bisa? Ayub 11 itu loh, ayat 7 andalanku. Tak tanya, karya ilahi kamu ora iso cepek persen kok. Apa meneh hakikat ilahi? Kok meksa? Betul Pak Kace? Betul. Betul. Pak Kace, Kita punya maksudnya gini loh Bang Dharma, kita punya pemahaman sekarang ini mengenai kekristenan, mengenai Tritunggal dan sebagainya itu bagus kan gitu. betul. Tapi apakah pemahaman kita itu sudah sempurna? Belum tentu, karena yang mau kita pahami itu kan Tuhan yang tidak terbatas dan tidak tertangkap logika secara 100% kan begitu. Betul. Ya kan itu di TikTok ya. Kalau aku senengnya langsung masuk ke dalam mau. Nah, ndak seneng sama orangnya, ya nggak usah diewer-ewer. Langsung aja, wong tahu nomor WA-nya toh, kan enak toh, selesai. Itu loh. Iya, bener. Pak Kace, pernah ada orang Itu yang ngomong temanya ayo itu tidak salah, guyu, Pak. gitu Pak Kace mesti kelingan gitu. Iya, kayak guyu, tadi. gitu. Ayo guyu. Nah, itu Pak Kace, itu saya Pak Kace, CSC Bang Ibnu Kalam. Bener Ibnu Nah, Kalam. terkopi ya. Jadi Iya. bocil-bocil itu ya kita sabar lah Pak Kace, prihatin. Nggak prihatin bagus kok. Penting kan, Oke. monggo. Oke Kang Dharma, tahan sebentar ya, tahan sebentar. Jadi ini kan kita ada tema ya. Artinya kenapa tema ini disematkan itu karena ini perlu didiskusikan gitu ya. Tema kita menipu itu tidak salah dalam tanda tanya gitu. Nah, menurut Kang Dharma ini cemana kira-kira pandangannya? Silakan. Waduh, berat ini. Menipu tidak salah kalau bicara agama itu ada sebuah moto ya. Berbohong nggak apa-apa dapat pahala. Demi agama ki repot. Nah, Udah tak sentil sekalian. Udah kena itu. Ayo, ngeri loh Pak Kace itu loh. Artinya Iya. iya, artinya gini loh Kang Dharma, kita nggak boleh hanya menuduh di agama orang ada yang kayak gitu, di agama kita juga ada kayak gitu loh. Wah, banyak. Lah ini bagus ini ya. Kenapa kita menipu? Kita sajalah. Saya menipu gara-gara otak saya otak agama, belum bisa naik level kekasih karunia. Yesus ya tak bilangi. Yesus itu tak ribet. Enggak apa ya. Kita tahulah. Ini penting loh. Hukum Torah didasarkan pada rumusan-rumusan. Jelimet konsep-konsepnya banyak. Tetapi surga, Yesus ya. Yesus itu apa? Konsepnya belas kasih karunia, pengampunan selesai. Ora sah mermet-mermet. Ya toh Pak Kace. Munting rono, munting rene. Malah raguyan mangan kowe engko. Oke, tahan dulu Bang Dharma. Jadi kita kan bukan Bang Dharma aja yang tidak setuju kan, mana tahu Pok Nile ini setuju loh. Silakan Pok Nile. Tema kita ini gimana menurut Pok Nile? Aneh kalau pakai temanya pakai bertanya. Harusnya kita kudus nih, ya punya hati nurani. Sudah tahu menipu itu adalah salah. Tapi banyak yang tidak mampu untuk melawan hal-hal yang gitu ya. Intinya kalau salah ya salah. Cuma banyak yang tidak mampu menjalankan. Mereka banyak menipu. Semua orang belajar menipu untuk pembenaran sendiri supaya aman. Mencari nikmat. Manusia mencari nikmat menghindari sengsara. Nah, oleh karenanya mereka melakukan banyak trik-trik termasuk menipu. Tapi kalau ditanya salah apa tidak? Salah. Firman Tuhan katakan tidak boleh. Gitu. Ya, Apapun bentuknya. jadi saya dapat kesimpulan dari Pok Nile bahwa kalau kita sudah punya Roh Kudus di dalam hati kita, makanya kita bisa mengatakan yang salah itu salah gitu ya.